Dalam konsep pengambilan keputusan dengan kasus kenaikan volume gas efek rumah kaca di Indonesia, dan CO2 menjadi penyebab utama dari permasalahan tersebut, kami mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara mengkonversi CO2 menjadi pupuk urea. sehingga CO2 dapat diturunkan dan volume efek gas rumah kaca di Indonesia dapat menurun. Emisi gas CO2 merupakan penyebab utama gas rumah kaca yang memperangkap panas di bagian atmosfer bawah atau biasa disebut troposfer yang selanjutnya memanaskan permukaan bumi. Menurut sumber yang kami dapatkan dari Assessment Report IPCC yang keempat, menunjukkan bahwa konsentrasi CO2 di atmosfer telah mencapai 379 ppm, melebihi rentang normal antara 180 sampai 300 ppm yang bertahan selama 650.000 tahun terakhir. Akibatnya, dari hasil pencatatan diketahui bahwa temperatur bumi telah mengalami peningkatan sebesar 0,79 derajat Celcius dibandingkan sebelum revolusi industri. Pemanasan global telah terjadi dan saling kait-mengait dengan perubahan iklim dan cuaca di bumi. Pencairan es di kutub utara dan sekitarnya, termasuk Greenland, merupakan bukti telah terjadinya pemanasan global. Dalam grafik ini menunjukkan adanya peningkatan volume emisi gas rumah kaca di Indonesia dari tahun ke tahun secara signifikan. Maka dari itu diperlukannya penanganan khusus untuk mengurangi volume emisi gas rumah kaca di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengkonversi penyebab utama gas rumah kaca, yaitu CO2, menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini adalah mengonversi CO2 menjadi pupuk urea. Kementerian ESDM menyatakan bahwa saat ini Indonesia terbukti memiliki cadangan gas bumi sekitar 100 triliun standar kubik feet. Sementara neraca gas Indonesia diproyeksikan tetap surplus pada tahun 2018 hingga 2024. Namun ada potensi defisit di 2025 hingga 2027. Komitmen untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik, diantaranya gas bumi, sebagai energi bersih dan ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Berdasarkan data Kementerian ESDM, cadangan gas bumi Indonesia per Januari 2017 mencapai 142,72 triliun standar kubik feet atau TSCF. Sebesar 100,36 TSCF merupakan cadangan terbukti dan 42,36 TSCS merupakan cadangan potensial. Cadangan terbesar berada di region 2 sebesar 74,83 TSCF yang sudah termasuk East Natuna sebesar 46 TSCF. Kemudian untuk region 4 sebesar 40,61 TSCF dan region 5 sebesar 15,35 TSCF. Sementara pemanfaatan gas bumi untuk domestik pada tahun 2017 sudah sebesar 59% atau lebih besar dari ekspor yang sebesar 41%. Pemanfaatan gas bumi domestik tersebut meliputi sektor industri sebesar 23,18%, sektor kelistrikan sebesar 14,09%, sektor pupuk sebesar 10,64%, lifting migas sebesar 2,73%, NLG domestik sebesar 5,64%, LPG domestik sebesar 2,17% dan 0,15% untuk program pemerintah berupa jaringan gas rumah tangga dan SPBG. Sedangkan neraca gas Indonesia diproyeksikan tetap surplus pada tahun 2018-2024. Namun terdapat potensi neraca gas defisit pada 2025-2027. Proyeksi kebutuhan gas itu dibagi menjadi 3 skenario. Untuk skenario pertama, neraca gas nasional diproyeksikan mengalami surplus gas pada tahun 2018-2027. Kemudian skenario kedua diproyeksikan tetap surplus pada 2018-2024. Namun di 2025-2027 terdapat potensi kebutuhan gas lebih besar daripada pasokan. Dan untuk skenario ketiga, neraca gas diproyeksikan surplus di tahun 2019-2024. Sementara pada tahun 2025-2027 terdapat potensi defisit.
Pada Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batubara 10.000 MW pada tahun 2009 sampai 2015 dengan distribusi 7.000 MW di Jawa Bali dan 3.000 MW di luar Jawa. Batubara diprediksi akan meningkat sekitar 200 juta ton pada tahun 2015. Apabila tidak ada eksplorasi baru, maka batubara nasional masih bisa diproduksi sampai dengan 64-77 tahun lagi. Emisi CO2 yang berpotensi menyumbang pemanasan bumi atau global warming ditimbulkan oleh beberapa sektor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia, antara lain dihasilkan dari pembangkit listrik sebesar 39%, transportasi sebesar 23%, industri sebesar 22%, dan tempat tinggal 10%, pertanian 2%, dan lain-lain 4%. Hasil analisis University of Wisconsin-Madison pada 2002 terhadap emisi CO2 yang ditimbulkan sistem pembangkit listrik menunjukkan bahwa setiap GWH dari pembangkit listrik yang dibangkitkan akan ditimbulkan CO2 sebanyak 1.041 ton dari PLTU batubara, 622 ton dari PLTU gas alam, 17 ton dari PLTN, 18 ton dari PLT hidro, 46 ton dari PLT biomasa, 14 ton dari PLT angin, 39 ton dari PLT matahari, dan 15 ton dari PLT geotermal. Dari data tersebut menunjukkan PLTU batubara adalah yang terbesar dalam menyumbang pemanasan global dibanding dengan energi lain. Perlu kita ketahui, founder Traderindo.com Wahyu Tribowo Laksono mengatakan bahwa gas alam mengalami kenaikan harga akibat persediaan yang menurun dan tren kenaikan harga minyak. Ditambah masalah geopolitik Rusia dan Ukraina yang semakin memanas membuat harga gas alam meningkat. Sehingga harga jual gas alam di luar negeri lebih mahal dibandingkan dalam negeri. Hal tersebut yang membuat para perusahaan asing yang ada di Indonesia lebih menjual gas alam ke luar negeri. Karena alasan-alasan tersebutlah beberapa perusahaan pupuk yang ada di Indonesia mengalami pemberhentian produksi pupuk urea yang membutuhkan gas alam untuk dikonversi menjadi CO2. Perusahaan di Indonesia juga mencari solusi atau suatu upaya untuk menggantikan sumber CO2 ini yang awalnya dengan gas alam menjadi batu bara, yang memiliki harga lebih murah sebagai sumber CO2. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pabrik pupuk urea yang ada di Indonesia yaitu dengan menggantikan gas alam dengan batu bara. Selain harga batu bara yang tergolong lebih murah, stok batu bara juga masih cukup banyak. Kansat Electric Power Co atau disingkat sebagai KEPCO bekerja sama dengan Mitsubishi Heavy. Industri MHI memasang unit proses di Malaysia yang bertujuan untuk konversi emisi CO2. Konversi CO2 yang ditimbulkan PLTU untuk menjadi urea sebanyak 200 ton per hari. Untuk perkembangan konversi CO2 di India telah mencapai kapasitas sebanyak 450 ton per hari. Pada tahun 2007 silam diselenggarakan suatu acara yaitu Clean Coal Day di Tokyo, Jepang. Sojiro Iwasaki atau Project Manager MHI Jepang ingin mengembangkan suatu teknologi untuk bisa mengubah 5.000 ton CO2 per hari menjadi pupuk urea dengan biaya cukup rendah. PLTU batubara mengandung beberapa polutan seperti emisi gas SO2 atau sulfur dioksida, NOx atau nitrogen oksida, CO2 atau karbon dioksida, volatile organic compounds atau VOCs, particulate matters, hazardous trace elements seperti Hg2+, Pb2+, CD2+, Cr3+, Cr6+, dan AS2+. Pada polutan hazardous trace element dalam gas buang, berkas elektronnya pada proses fissile dapat diubah menjadi unsur yang tidak toksis atau berbahaya, yang akan terjerap oleh hasil samping serbuk pupu NH42SO4 atau amonium sulfat, NH4NO3 atau. Pada tahun 2006, Presiden membuat kebijakan bahwa untuk mempercepat diverifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-bahan bakar minyak, dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang akan didirikan di Jawa sebanyak 20 unit dengan kapasitas 300-625 MW. Berdasarkan daya listrik yang dihasilkan di PLTU yang ada di Jawa, dilakukan studi kelayakan
EBFGT. EBFGT merupakan teknologi pengolahan gas buang berkas elektron ditetapkan untuk menghilangkan SO2 dan NOx dari gas buang yang dipancarkan dari pembakaran bahan bakar minyak dengan sulfur tinggi. Studi kelayakan ini mengadopsi pada Guideline for Feasibility Studies. Studi kelayakan ini memerlukan beberapa daya guna, yaitu tenaga listrik sebesar 10.200 kW, amonia sebesar 8.850 kg per jam, air proses sebesar 110 ton per jam, steam sebesar 9 ton per jam. Untuk mengkonversi SOx dan NOx menjadi produk samping pupuk sebesar 32.200 kg per jam yang terdiri dari NH4 2 SO4 sebesar 32.200 kg jam, NH4 NO3 sebesar 450 kg per jam, dan abu layang sebesar 230 kg per jam. Berikut merupakan perbandingan biaya konstruksi dan operasi EBFGT dengan biaya konstruksi dan operasi FGT lainnya. Yang pertama ada flue gas desulfurization dengan bahan batu kapur. Proses ini digunakan sebagai reagen desulfurisasi sehingga dihasilkan gypsum sebagai produk samping. Proses ini diperlukan fasilitas pengolahan air limbah. Yang kedua merupakan Wellman Lord FGD yang menggunakan sodium karbonat sebagai reagen desulfurisasi sehingga dihasilkan gas SO2 sebagai produk samping. Proses ini memerlukan pengolahan air limbah. Yang ketiga yaitu FGD dengan amonia basah. Proses ini menggunakan amonia sebagai reagen desulfurisasi sehingga dihasilkan amonium sulfat sebagai produk samping. Proses ini tidak memerlukan fasilitas pengolahan air limbah. Biaya operasi ini termasuk dari biaya-biaya untuk utilitas, operator, dan perawatan dari operasi tersebut. Jika biaya operasional negatif, maka keuntungan harga produk samping yang lebih besar daripada operasional pabrik. Teknoekonomi EBFGT mempunyai kelebihan dibandingkan FGT melalui proses selective catalytic reduction dan wet FGD. Mesin berkas elektron atau MBE digunakan untuk mengurangi polusi udara dari pembangkit listrik tenaga uap, untuk mengolah gas buang dari pembakaran bahan fosil dan menghasilkan CO2. Konversi CO2 menjadi pupuk urea dapat dilakukan secara in situ, yaitu mereaksikan NH3 cair dengan gas CO2 di dalam unit sintesis pada tekanan operasi 175 kg per cm persegi. Selanjutnya dilakukan proses purifikasi, kristalisasi, preheating, recovery, dan pengolahan kondensat. Proses diawali dari pemompaan amonia. Amonia cair dipompa dari pompa bertingkat yang mempertahankan tekanan reaksi dalam bejana baja tahan karat vertikal. Amonia dipompa menuju ke urea sintesis tower dengan konsentrasi 3-5 mol. Pada bagian lain, karbon dioksida dimapatkan dengan menggunakan kompresor. Gas karbon dioksida dipompa menuju ke urea sintesis tower dengan konsentrasi 1 mol. Pada menara urea sintesis tower, menara ini juga disebut juga sebagai autoclave. Dilapisi dengan lapisan oksida untuk melindungi dari korosi. Menara ini bekerja pada tekanan 180 atm pada suhu sekitar 185 derajat Celcius. Pada menara sintesis urea ini terjadi reaksi antara amonia dan gas karbon oksida. Sesuai dengan reaksi berikut, di mana amonia bereaksi dengan gas karbon dioksida menghasilkan amonium karbamat. Amonium karbamat kemudian terurai menjadi urea dan juga air. Dari menara urea sintesis tower ini didapatkan amonium karbamat, urea, dan juga amonia beserta dengan karbon dioksida yang belum bereaksi dan juga air. Hasil dari urea sintesis tower kemudian dialirkan menuju ke distillation tower. Pada menara destilasi ini terjadi proses pemisahan.
di mana karbon dioksida, amonia, air, dan juga sedikit amonium karbamat dipisahkan dan dikirim kembali menuju ke menara sintesis urea untuk direaksikan ulang dengan menggunakan recycle pump. Sedangkan amonium karbamat dan juga urea dialirkan menuju ke flash drum. Nah, pada flash drum ini amonium karbamat terurai menjadi gas amonia dan gas karbon dioksida. Gas tersebut kemudian dialirkan menuju ke menara sintesis urea menggunakan recycle pump untuk diolah kembali. Sedangkan urea dialirkan ke dalam vakum evaporator atau pengukur vakum. Untuk vakum evaporator, di dalam vakum evaporator, larutan urea dipekatkan hingga konsentrasi menjadi 99,7%, berbentuk seperti bubur. Bubur urea kemudian dialirkan ke dalam molten tank atau tangki penampung sementara urea. Dari molten tank, bubur urea dengan konsentrasi 99% dialirkan menuju ke preheating tower. Preheating tower adalah menara pengering di mana bubur cair urea dilewatkan dari atas menara ke dalam ember yang berputar dan memercikkan atau menyemprotkan bubur urea ke bagian bawah menara. Pada bagian bawah menara dilewatkan udara panas untuk memadatkan urea. Semua kelembaban dihilangkan saat urea terbentuk menjadi butiran selama perjalanannya ke bagian bawah menara. Butiran urea kemudian dikirim oleh conveyor menuju ke bagian packing dan juga storage. Rasio bahan baku dan utilitas per ton urea. Bahan baku utama dalam proses produksi urea yaitu gas alam, air, dan udara. Ketiga bahan baku tersebut diolah untuk menghasilkan nitrogen, hidrogen, dan karbon dioksida. Pabrik pupuk ini terdiri dari unit amonia dan unit urea. Jadi, rasio bahan baku dan utilitas per ton urea yang diperlukan yaitu amoniak atau NH3 cair 0,568 ton, gas CO2 0,745 ton, listrik 30 kW, air pendingin 88 meter kubik, dan uap air 0,99 ton. Adapun persyaratan, penggunaan kualitas urea harus sesuai dengan standar mutu produk urea yang sesuai SII 002984 sebagai berikut. Selain standar mutu produk urea, ada juga standar mutu dan kegunaan produk samping gas CO2, O2, dan N2 sebagai berikut. Selanjutnya ada produk samping. Produk yang dihasilkan dari konversi CO2 setelah EBFGT menjadi urea adalah CO2, O2, dan N2. Gas CO2 dihasilkan dari proses pemisahan gas CO2 dari O2 dan N2 pada absorber. Gas O2 dan N2 diperoleh dari air separation unit atau ASU. Gas O2, N2, dan sebagian CO2 high grade dikompresi untuk dicairkan pada masing-masing tangki penampung yang siap dipasarkan. Dan produk harus sesuai dengan standar. Prospek konversi CO2 pasca EBFGT pada PLTU batubara menjadi produk komersial. Hasil dari penelitian mengenai kerugian dari gas buang yang ditimbulkan batubara di Jerman menunjukkan bahwa PLTU batubara menimbulkan damage cost sekitar 27 juta euro per 30 megawatt tahun. Pada pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa dengan teknologi EBFGT maka emisi gas SO2 atau sulfur dioksida dan NOx nitrogen oksida dalam gas buang PLTU batubara dapat dikonversi menjadi pupuk majemuk yang mengandung NH4,2SO4 atau amonium sulfat, NH4NO3 atau amonium nitrat, dan NH4Cl atau amonium klorida. Sedangkan emisi gas CO2 pasca EBFGT jika tidak diolah dapat memberikan kontribusi utama terhadap penyebab global warming. Dari hasil kajian teknologi dapat disimpulkan bahwa emisi gas CO2 sebagai penyebab utama global warming pasca EBFGT PLTU batubara dapat dikonversikan menjadi side product pupuk urea. Dari proses pemisahan CO2 dari O2 dan
N2 diabsorber dan pemisahan O2 dari N2 di air separation unit atau ASU dapat dihasilkan side products seperti CO2, O2, N2 dalam bentuk gas atau cair yang dapat memberikan nilai tambah bagi PLTU batubara.